Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi teman-teman yang telah subscribe akan mendapatkan video-video saya selanjutnya tentang perawatan arwana. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam satu hobi. Kali ini saya mengupload video untuk mengulang ya teman-teman ya. Karena seringkali saya bilang pada teman-teman merawat arwana yang bagus dan yang benar bagaimana ya kan. Tapi karena banyak teman-teman yang masih kurang paham ya, gagal paham ya. Jadi kali ini saya upload video lagi untuk menjelaskannya ya tentang perawatan arwana yang bagus dan yang benar ya. Jadi ada teman-teman yang eh, sering merawat arwananya, dia ada chat saya, "Oh Surya, kok ikan saya jadi kagetan ya kan. Sekarang kalau lihat orang aja ngegibek dan mojok ya di bawah dan mojok di atas ya kan, ikan jadi mogok makan ya, nggak nafsu makan ya." Jadi saya tanya sebabnya kenapa, awalnya kenapa jadi masalah bisa jadi demikian ya kan. Nah, beliau bilang katanya dia WC setiap hari ya teman-teman ya, paling lama 2 hari sekali dia WC ya. Jadi kalau WC arwana setiap hari ataupun 2 hari sekali itu jadi memang tank teman-teman bersih ya, tapi efeknya ikan bisa mengalami stres juga ya teman-teman ya, karena pH air juga berubah-berubah ya kan, dan ikan tidak stabil. Itu bisa menyebabkan ikan stres ya teman-teman ya. Jadi ikan bisa jadi kagetan dan bisa jadi mogok makan juga ya. Makanya saya bilang sama teman-teman saya sering kali ya kan, rawat arwana yang paling bagus tuh WC 5 hari sekali ya, ataupun seminggu sekali nggak jadi masalah ya. Minimal kalau teman-teman mau seminggu 2 kali masih bisa lah ya, masih oke ya seminggu 2 kali. Tapi yang paling bagus itu 5 sampai 7 hari sekali ya, karena pH air tidak berubah-berubah dan ikan juga akan stabil ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ikannya WC tiap hari atau 2 hari sekali paling lambat, kemarin ikannya mojok itu jadi mogok makan, sering ngegibek ya, lari-lari kencang sampai keluar ke atas air. Itu karena stres ya teman-teman. Jadi usahakan tolong di WC-nya jangan setiap hari ya teman-teman ya. Itu WC-nya 5 hari, 5 sampai 7 hari nggak jadi masalah, jadi ikan nggak kaget ya. Dan untuk mengatasinya itu teman-teman cukup taburkan garam dapur aja ya. Tank teman-teman itu kan kemarin bilang tanknya 120 ya. Jadi dengan ketinggian air 35 atau 40, teman-teman bisa masukkan 15 sendok garam dapur aja ya. Gitu. Dan usahakan WC-nya di 5 atau sampai 7 hari aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang mengalami ini ikannya kemarin menanyakan, dengan penjelasan saya ini bisa paham ya, tidak gagal paham ya. Jadi dirubah aja cara WC-nya ya. Dan teman-teman ada yang chat juga katanya, "Kok Surya, Om Surya, ikan saya kok jadi mojok di atas, dia ada di ujung pancuran sini ya." Dia bilang itu ikan kalau mojok di pancuran, ada juga ikan yang udah kebiasaannya dia bermain di pancuran ya. Jadi dia buntutnya dia geber-geberin. Dia bilang ikan ini tapi mogok makan katanya. Jadi kalau saya lihat ikan itu sepertinya juga mengalami salah perawatan ya teman-teman. Jadi saya menanyakan
Ini ikan bagaimana bisa terjadi demikian gara-gara, jadi beliau bilang ini 2 minggu baru di WC ya kan. Jadi kalau untuk 2 minggu di WC itu juga tidak bagus ya teman-teman ya. Karena kalau sampai 2 minggu tidak di WC itu pH air turunnya drastis ya. pH air menurun ya. Jadi otomatis ikan tidak nyaman dan merasa terganggu dan kondisinya juga tidak stabil ya. Itu bisa menyebabkan ikannya mojok dan mogok makan juga ya kan. Jadi kalau kecepatan WC juga demikian ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman 2 minggu baru di WC, itu pun sama ya kan. Jadi kasusnya kecepatan nggak bagus, kelamaan juga nggak bagus ya. Dan teman-teman ini yang 2 minggu WC juga bilang katanya, tapi saya WC-nya saya pakai menggunakan air galon ya kan, air galon aqua. Itu kan sudah bagus, benar air galon aqua itu bagus untuk teman-teman WC ya. Bukannya karena pakai air galon teman-teman bagus, jadi WC-nya sampai 2 minggu itu juga nggak bagus, tetap aja pH air menurun ya teman-teman ya. Kalau pH air menurun ya efeknya kena ikan ya, gitu. Tapi kan karena beliau kerja, kadang-kadang pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, susah ya. Jadi di sini juga untuk Om apa ya saya lupa. Jadi saya kasih solusinya. Jadi kalau Om ini kerjanya pulang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, WC-nya kalau gitu airnya ditinggikan saja, ya kan, ditinggikan sampai 40 sampai 45 dan aeratornya diperbanyak ya, gitu. Jadi untuk mengatasinya cuman caranya begitu ya, tinggikan air, aerator diperbanyak. Kalau memang WC-nya kerjanya jauh, pulangnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Tapi kalau bagusnya ya seminggu sekali ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya solusinya cuma begitu ya, tinggikan air dan diperbanyak aerator ya teman-teman ya. Dan juga ada juga teman-teman ikannya ada yang loncat ya. Jadi saya mau menjelaskan juga. Jadi kalau untuk ikan loncat karena kaget ya, biasanya itu kasusnya suka atasnya penutup di tank itu biasanya dikasih gelap ya teman-teman ya. Jadi kalau di penutupnya dikasih gelap, kalau pas lampu dimatikan kena bayangan atau kenapa, ikan otomatis akan kaget dan akan mengamuk ya. Kalau ikan teman-teman besar, tenaganya akan besar ya kan. Itu berakibat fatal juga ya, bisa loncat sampai keluar tank ya. Jadi kalau bisa usahakan penutup tank itu dikasih kawat ram atau dikasih kaca ya. Kacanya mau bening, mau kaca riben hitam juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalau dari ada cahaya masih bisa kelihatan ya, tembus ya. Jadi ikan otomatis tidak akan kaget ya teman-teman ya. Kalau ikan sudah terbiasa kan dia nggak kaget, jadi kena bayangan, kena apapun tidak masalah ya teman-teman ya. Dan yang terpenting saya pernah bilang ya kan, kalau bisa teman-teman usahakan pasang lampu 2 depan atau belakang, ataupun 2 juga boleh di sini. Kalau saya sekarang yang ini tank yang dulu saya depan belakang ya. Siang sampai malam saya gunakannya depan, malam sampai pagi saya gunakan yang belakang. Tapi karena saya sekarang pasang 2 lampu di sini, jadi pagi sampai malam saya gunakan yang bawah, malam sampai pagi saya gunakan yang atas. Jadi ikan tetap tidak gelap ya dari 24 jam ya. Gunanya untuk menerangi akuarium kita tidak gelap supaya ikan kita tidak kaget ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sering ada yang hanya pagi dipakai atau malam tidak dipakai, ataupun siang terang tidak dipakai, malam baru dipakai lampu ya. Itu juga bisa menyebabkan ikan kagetan ya, ataupun kena bayangan apa bisa mengamuk ya kan. Dan parahnya lagi bisa meloncat sampai keluar tank ya. Tenaganya cukup besar ya teman-teman ya. Jadi biarpun atas kasih penutup, dia akan bisa menerobos ya, bisa terbuka ya tutupnya ya. Jadi usahakan kalau rawat arona kasih penutupnya kawat ram ataupun kaca ya.
Jadi yang dari sinar dari atas masih bisa masuk, ikan terbiasa, dan ikan tidak mudah kaget. Dan usahakan lampu di tank tetap menyala. Ya kan, kalau kita pakai satu lampu kan pakai 24 jam akan cepat putus. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua lampu. Yang lampu A digunakan dari pagi sampai malam, yang lampu B digunakan malam sampai pagi untuk supaya awet ya lampunya ya. Jadi di sini saya jelaskan cara merawat arowana yang benar. Caranya cukup sederhana ya teman-teman ya, supaya ikan tetap aman dan bagus dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Dan yang paling terpenting, tiap kali pergantian air kalau ikan teman-teman udah size di atas 30, usahakan setiap WC 5-7 hari gunakan garam dapur ya kan. Dan sebulan sekali gunakan amoxilin 2 butir ya, supaya ikan terjaga kesehatannya. Rawatlah demikian ya teman-teman. Tapi kalau ikan teman-teman di bawah size di bawah 30, cukup tiap 2 kali pergantian air atau tiap kali 2 WC baru menggunakan garam juga nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman rawat arowana seperti itu, ikan teman-teman akan aman ya, dan akan sehat selalu, sehat tetap ya. Di video-video sebelumnya juga saya sering jelaskan cara merawat arowana yang baik dan benar ya. Nah, karena teman-teman masih banyak yang kurang paham ataupun gagal paham, di sini saya upload video lagi. Saya mau menjelaskan ya kan, cara merawat arowana yang benar seperti yang barusan saya jelaskan ya. Jadi teman-teman kalau bisa waktu menontonnya video saya jangan di skip ya, jadi tidak gagal paham. Bila teman-teman ada yang tidak paham ataupun gagal paham, bisa menanyakan ke saya, bisa di komen ataupun chat saya ya. Saya akan membantu mengatasinya dan memberi sarannya ya teman-teman ya. Semoga video saya juga kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman ya semuanya ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti juga silakan. Bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti juga silakan. Sekali lagi, saya membuat video ini tujuannya hanya berbagi ya, sharing-sharing kepada teman-teman supaya arowana semuanya yang kita pelihara itu sehat dan bagus ya. Jadi kita perawatnya tidak pusing ya teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, salam satu hobi teman-teman. Terima kasih.